Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Renlam Cahyadi dengan NIM 1216024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek mendeteksi plat nomor kendaraan dengan mata kuliah pengolahan citra. Di sini saya memakai beberapa tools ya yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut. Yang pertama adalah saya memakai Anaconda. Anaconda itu sendiri adalah distributor bahasa pemrograman Python untuk komputasi ilmiah seperti data science, machine learning, pemrosesan data dengan skala besar, lalu analisis deskriptif. Yang kedua, saya memakai OpenCV. OpenCV itu sendiri adalah Open Source Computer Vision Library. Adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Yang ketiga, saya memakai bahasanya yakni Python. Python itu sendiri dapat digunakan untuk membangun situs web, menganalisa data, penerapan algoritma machine learning, lalu membuat aplikasi secara otomatisasi. Lalu yang lalu selanjutnya saya ingin menampilkan pada source code saya melalui Notepad++. Notepad++ itu sendiri adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. Langsung saja saya ingin menunjukkan source code-nya. Nah, seperti ini untuk source code-nya. Yang pertama saya di sini memakai import CV2. Import CV2 itu adalah model OpenCV. Model OpenCV adalah modul yang digunakan pada bahasa Python yang fungsinya adalah untuk computer vision. Jadi OpenCV selain untuk computer vision juga bisa juga digunakan untuk image processing, lalu untuk membaca algoritma cascade classifier. Lalu di sini saya memakai import NumPy. Di sini saya memakai import NumPy. NumPy itu sendiri merupakan singkatan dari numerical Python. Numerical Python adalah merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. Seperti itu. Untuk di sini saya membuat variabel yakni path cascade. Variabel ini adalah untuk membaca dari algoritma hard cascade yang banyak sekali path nomornya yang sudah dites atau diproses menjadi XML. Dari sini hard cascade yang telah diproses yang menjadi XML. Seperti itu. Yang nantinya file tersebut dibaca oleh modul OpenCV. Di sini saya membaca juga dari cv2.cascade classifier ini bertujuan untuk dibacanya hasil dari cascade classifier yang dihasilkan oleh OpenCV. Seperti itu. Lalu saya mengakses webcam dengan membuat variabel bernama cap. Ini membuat cap dengan cv.video chapter 0 untuk mengakses webcam pada laptop saya. Lalu saya mengatur Windows dari hasil rekaman nanti. Lalu saya membuat variabel yakni count sama dengan 0. Dan karena video itu tidak hanya terdiri dari satu frame, maka saya membuat perulangan. Jadi saya membaca dari cv2.video chapter agar framenya dapat dibaca berulang-ulang karena looping. Lalu saya membuat variabel mgray yaitu cv2.cvt_color. Ini adalah fungsinya merubah image, setiap image-nya menjadi gray atau BGR, yakni BGR itu adalah blue, gray, dan red, yang awalnya formatnya blue, green, red itu sendiri untuk menjadi grayscale. Lalu saya tidak lupa memasukkan image ROI yang ini. Untuk masukkan image ROI-nya, image ROI itu sendiri adalah region of interest, di mana saya itu untuk gambarnya itu hanya dipotong sebagian saja yang saya perlukan saja dan disesuaikan untuk kebutuhan. Show pada ROI itu menunjukkan gambar yang saya butuhkan, yakni hanya part tempatnya saja. Kemudian saya mendefinisikan variabel k yang ini. Variabel k ini cv2.whitek1. Kenapa saya memakai
satu untuk white itu sendiri karena membutuhkan delay untuk webcamnya. Pada 27 ini dimaksud adalah format escape adalah pada Reaper escape. Jadi ketika escape diklik maka program selesai dan keluar. Lalu jika kondisi lain 32 ini itu adalah spasi. Ketika spasi diklik maka ini semua akan melakukan itu. Jadi semua yang di sini mengikuti perintah dari ketika kita mengklik spasi, maka hasil dari image thread ini akan ditampilkan oleh Roy dan disimpan pada file yang disesuaikan secara kebutuhan kita masing-masing. Di sini kebetulan saya disimpan di data D dengan folder Sachin, Cascade, serta image. Langsung saja kita coba untuk hasil dari project pendeteksi plat nomornya. Saya masuk Anaconda di sini yang telah saya jalankan. Lalu saya masukkan file Python-nya. Lalu di sini saya memasukkan plat nomor. Di sini terdetek nomor plat nomor Android untuk mendeteksi beberapa bagian saja yang diperlukan. Jika sudah sesuai maka ini men-save. Lalu saya mencoba pada plat nomor selanjutnya. Save kembali. Percobaan ketiga saya dengan plat nomor yang berbeda. Setelah terdetek nomor plat, maka scan, save. Lalu setelah program selesai, kita cek pada data D, ini Sachin, Cascade. Nah, ini adalah hasil dari pemrosesan plat nomor tadi yang telah di-scan dan disimpan di folder Sachin dan Cascade. Seperti ini hasilnya. DK 1050 SJ, plat nomor yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya nanti saya akan membuat satu video lagi untuk algoritma PT Seraknya sebagai akhir dari video tersebut. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.